pertama adalah bagaimana membuat salah satu pangan menjadi pilot project seperti yang kita baca dari Mas Bima. Kedua adalah transformasi, ketiga harus ada daya tarik, dan keempat adalah investor teknologi. Nah, untuk transportasi ini sebetulnya kalau kita dengan kondisi jalan menuju tempat wisata dengan kondisi sempit, dengan tidak bisanya akses masuk, sulitnya akses masuk ke dalam seperti bus itu, sebetulnya kalau dulu itu informasinya sudah ada shelter Mas di Kanjuruhan ya dulu ya dulu ada shelter di Kanjuruhan itu yang bis kendaraan pariwisata bis bisa parkir di situ, terus ada kendaraan shelter yang menuju tempat wisata. Tapi belakangan ini sudah tidak ada lagi seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa memajukan ketika kendaraan besar tidak bisa maju ke arah selatan. Investor ini mungkin saya sambung Pak investor mungkin ketika investor ini datang memang dari Batu, keunggulan dari Batu adalah banyaknya investor yang masuk. Ketika Kabupaten Malang ini mungkin yang menjadi titik lemahnya kenapa investor masih belum ya mungkin masih terkendala akses salah satunya akses jalan termasuk proses perizinannya mungkin lebih seperti itu. Menyambung terkait potensi pantai di Malang Selatan ini mungkin kita sambung kepada Mas Faidul Rahman selaku dari Pakar Pariwisata dari Pariwisata, mungkin seperti apa pandangan Mas Faidul terkait bagaimana potensi pantai Malang Selatan kedepannya seperti apa? Ini memang saya banyak berduduk di dunia pariwisata dan perhotelan. Saya mantan Kaprodi D3 Usaha Perjalanan Wisata sama manajemen perhotelan di Universitas Brawijaya. Kemudian alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya dipercaya sebagai tenaga ahli wali kota Batu di bidang pariwisata. Tenaga ahlinya wali kota Batu di bidang pariwisata. Kebanggaan tersendiri juga ketika harus membahas mengenai Pantai Malang Selatan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Pantai Malang Selatan ini merupakan kawasan strategis pariwisata provinsi. Kemarin 2 tahun yang lalu kalau tidak salah sudah digarap dokumen perencanaannya. Walaupun dokumen perencanaan itu belum menciptakan detail engineering dari Pantai Selatan Malang Selatan itu seperti apa. Nah, kelemahan kita dalam membangun pariwisata, kita itu membangun by accidental. Apa yang menjadi animo saat ini langsung dibangun tanpa melalui proses kajian yang matang, kajian yang bagus, desain yang bagus. Banyak dokumen-dokumen perencanaan menguap, setelah itu masuk lagi, nggak dipakai karena tidak berkualitas. Apalagi konsultannya tidak berani untuk dipublikasikan. Nah, ini yang menjadi problem. Bagaimana kita mau merencanakan sebuah objek wisata kalau kemudian grand desainnya aja asal-asalan dan konsultannya tidak berani. Ini kelemahan kita. Nah, bagaimana juga mau dijadikan referensi pembangunan kepariwisataan di berbagai wilayah termasuk di Malang Selatan kalau kemudian dokumennya juga tidak jelas. Nah, ini mungkin bisa diakses oleh bapak-bapak bagaimana dokumen kawasan strategis pariwisata Pantai Malang Selatan yang ada di provinsi. Kemarin sudah sampai saya menyuarakan itu. Tapi inilah kondisinya. Sehingga dokumen itu tidak menjadi dokumen referensi bersama. Nah, ketika misalnya dokumen perencanaan ini tidak digarap dengan serius, kemudian juga dokumen perencanaan ini adalah terkesan asal-asalan, maka berpotensi juga bagaimana mau dijadikan referensi kan seperti itu. Padahal ini adalah roadmap pembangunan Pantai Malang Selatan ke depan itu harus seperti apa. Nah, ketika sebuah daerah tidak memiliki dokumen perencanaan yang seperti ini, maka akibatnya ya membangun secara by accidental. Nah, ini kalau dari perspektif dokumen perencanaan. Tapi kita melihat lagi, selama ini kita selalu berpandangan wisatawan. Oke, dia adalah wisatawan sebagai customer kita. Tapi perlu kita bedakan, customer itu yang mana? Apakah wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara? Kan seperti itu. Nah, tentunya sentuhan-sentuhan membangun Pantai Malang Selatan kalau itu adalah segmennya wisatawan mancanegara tentunya berbeda dengan wisatawan Nusantara.
Banyak pakar yang menyatakan, dan saya selalu mengkritik ini, kita ada peralihan perubahan dari mass tourism ke special interest. Pertanyaannya, wisatawan apa dulu? Kalau wisatawan mancanegara saya setuju, tapi kalau wisatawan Nusantara tidak bisa dikategorikan seperti itu. Orang datang ke Batu itu adalah semuanya mass tourism kebanyakan, kan begitu. Adanya objek-objek wisata di Batu seperti itu semuanya adalah mass tourism, dan itu adalah animo wisatawan Nusantara. Beda dengan Bromo. Bromo dikatakan misalnya adventure, special interest ataupun dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah mass tourism Bromo, karena sudah membludak seperti itu. Jadi ke depan memang objek-objek wisata mass tourism, kalau itu adalah targetnya wisatawan Nusantara, susah gitu loh, untuk menggait wisatawan yang special interest dengan volume sedikit. Implikasinya nanti kan implikasi kepada yang namanya investasi, implikasi kepada pendapatan ekonomi daerah, kan seperti itu. Jadi dalam konteks pantai, jelas di situ adalah mass tourism yang harus dibangun di situ. Ya, segmen wisatawan Nusantara dengan kategori adalah mass tourism. Karena kalau berbicara special interest tourism, wah, susah sekali di situ. Siapa yang mau melakukan investasi di sana? Apalagi tidak didukung dengan perencanaan. Nah, ini adalah big problem. Kemudian adalah ketika kita mau membangun objek wisata, selain juga melihat apakah ini adalah mass tourism ataukah special interest tourism, ini kan juga harus dibaca dan direncanakan. Apa yang layak yang mau dibangun di pantai? Tentunya aktivitas pantai, kegiatan-kegiatan pantai, air dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak jauh dengan sarana yang namanya akomodasi, restoran dan lain sebagainya. Ini juga penting. Harus ada trigger daya tarik wisata apa yang akan diciptakan di sana. Lemahnya kita itu dalam membangun sebuah destinasi pariwisata itu abai dengan apa yang menjadi trigger. Orang datang ke Batu pasti adalah Jatim Park Group. Coba tidak ada Jatim Park Group, volume kunjungan wisatawan pasti akan sedikit, gitu loh. Contoh kemarin aja waktu masa pandemi, ketika Jatim Park Group itu tutup, semuanya itu banyak tutup, termasuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Jadi Jatim Park Group ini menjadi trigger bagi orang untuk berkunjung ke Kota Batu, gitu. Nah, kalau berbicara Pantai Malang Selatan, apa triggernya? Apa yang mau dikembangkan di sana? Ini harus direncanakan terlebih dahulu dalam dokumen perencanaan yang memang integratif dan terpadu, tanpa harus menyampingkan jelas adalah pelestarian lingkungan. Nah, ini nampaknya yang belum digarap di Pantai Malang Selatan itu, sehingga ke depan memang perlu didorong hal-hal yang seperti itu, sehingga kita membangun objek wisata itu tidak hanya membangun untuk kepentingan Pemkab sendiri, tapi juga untuk kepentingan wisatawan yang mau berkunjung di sana, kan seperti itu. Nah, kalau kemudian perspektifnya kita hanya perspektif dari penyedia jasa saja tanpa memperhatikan dari konsumen, ya siapa yang mau datang ke Pantai Malang Selatan, kan seperti itu. Jadi ini harus seimbang. Artinya antara kuantitatif dan kualitas pembangunan dari sebuah destinasi ini harus seimbang. Bukan berarti tidak penting kuantitas, mendingan kualitas. Dalam perspektif saya pribadi adalah ini kurang tepat, karena siapa sih yang tidak butuh pendapatan, apalagi pemerintah daerah butuh. Siapa sih yang tidak butuh pendapatan implikasi dari pariwisata, masyarakat butuh semuanya. Nah, oleh karena itu ini harus seimbang. Selain juga ditopang oleh dokumen-dokumen perencanaan tadi. Kabupaten Malang cukup terlambat dalam membuat dokumen rencana itu pembangunan kepariwisataan, Mas ya, terlambat. Nah, ketika terlambat seperti inilah, maka ya inilah yang akan terjadi gitu. Mau dibangun seperti apa pembangunannya. Ini kan sekarang Kabupaten Malang lagi garap Ribda, ya kan? Oke lah, Ribda itu banyak tahapannya. Detail engineeringnya, Ripakap itu di situ ada rencana induk pembangunan, rencana detail pembangunan kawasan strategis. Kalau ini kemudian Pantai Malang Selatan juga diakui sebagai kawasan strategis pariwisata kabupaten, ini akan menjadi satu kesatuan, sehingga nanti pendanaannya dari kabupaten ada, dari provinsi ada untuk membangun kawasan ini gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini sudah benar-benar ada di dalam dokumen Riparkapnya itu Pantai Malang Selatan sebagai kawasan strategis pariwisata kabupaten atau belum. Nah, setelah ini
tercover, maka perlu dokumen rencana detail lagi gitu loh. Nah, inilah tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Malang bagaimana menggarap rencana dokumen detail ini. Misalnya di zona pantai ini mau dibangun apa, di sini mau dibangun apa, di sini mau dibangun apa, di sini mau dibangun apa. Tidak lagi dalam bentuk narasi, tapi langsung visualisasi investasi berapa, kalau membangun ini investasi berapa yang dibutuhkan. Nah ini, sehingga ketika dokumen ini ditawarkan kepada investor, jelas investor, oh ini loh gambarannya. Kalau saya mau membangun hotel di sini, sekitar sekian investasinya. Kalau mau membangun sarana pariwisata, sekian investasinya. Ya, nanti pemerintah di mana? Dukungan dari fasilitas pariwisata, sarana prasarana, akses termasuk salah satunya. Tidak bisa dipungkiri, akses itu menjadi vital dalam pergerakan wisatawan ke sebuah objek. Bagaimana orang mau berkunjung ke Pantai Malang Selatan kalau kemudian aksesnya susah, kemudian crowded di situ, kemudian juga ya jalannya berlubang kan begitu. Apalagi tidak ada daya tariknya, siapa yang mau berkunjung kan seperti itu. Nah, ini juga harus didukung dengan akses. Nah, oleh karena itu ini penting untuk dipikirkan oleh pemerintah ke depan bagaimana melakukan akselerasi pembangunan Malang Selatan ini sebagai kawasan strategis pariwisata provinsi, mungkin sebagai kawasan strategis pariwisata kabupaten dengan tema pengembangan wisata berbasis bahari. Kalau kita komparasi dengan Batu, tidak ada objek wisata yang dimiliki pemerintah di Batu. Tidak ada, kecuali oleh perhutani. Tidak ada objek wisata yang dikelola pemerintah, tidak ada. Investor, masyarakat, BUMDes, semua adalah diserahkan kepada pihak swasta dan masyarakat. Nah ini, lemahnya kita ini adalah ketika dalam kelembagaan dan mengatur objek wisata itu masih ada campur tangan sepenuhnya milik pemerintah. Menurut saya ke depan harus di BUMD-kan, minimal di BUMD-kan atau dikerjasamakan dengan swasta tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena pemerintah itu memiliki keterbatasan dari sisi anggaran. Jebol dananya pemerintah kalau kemudian hanya diperuntukkan untuk membangun Pantai Malang Selatan. Oleh karena itu, biar lebih fleksibel dengan target-target yang jelas, menurut saya adalah pengelolaannya Pantai Malang Selatan itu harus dikasihkan kepada swasta atau kepada BUMD atau kepada masyarakat, atau seperti apalah model-model kerjasama seperti itu, sehingga pembangunannya dan penganggarannya lebih fleksibel ke depan. Ya, tidak menunggu anggaran 2021, anggaran 2022 gitu dengan ribetnya seperti itu. Nah, ini juga perlu dipahami oleh kita bersama. Ya, kalau bagi saya sebenarnya sih tergantung komitmen pemerintah. Di mana-mana itu adalah tergantung komitmen pemerintah. Ya, kalau berbicara pemerintah pasti ada nakodanya. Ya. Batu bisa seperti itu, maaf karena saya tahu persis perjalanannya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, karena memang dulu wali kota Batu Edi Rumpoko itu memang sangat getol. Ya, artinya ketika wali kota Batu ingin membangun ini, misalnya ketika ada investasi ini, tanggung jawabnya pemerintah adalah di fasilitas pendukung, sarana pendukung, maka semua OPD anggarannya itu diproyeksikan untuk itu. Gitu. Jadi semuanya saling mendukung gitu. Jadi kalau misalnya ada investor datang ke situ, dia mau berinvestasi, tapi apa dukungan pemerintah? Kan seperti itu. Nggak mungkin dong investor datang membangun sarana, membangun bisnisnya di Pantai Malang Selatan, kalau kemudian tidak didukung oleh pemerintah, terutama aksesnya, sarana fasilitas umumnya, kan seperti itu. Nah, ini juga perlu dukungan dari pemerintah. Karena memang lahan di wilayah Malang Selatan itu juga ada campur ataupun masih ada kaitannya dengan perhutani. Nah, ini harus dibereskan terlebih dahulu gitu loh, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam membangun ini gitu. Karena ini juga akan menjadi penghambat dalam mempercepat Pantai Malang Selatan sebagai sebuah kawasan strategis pariwisata. Malang, Kota Malang, Kabupaten sebenarnya perlu mengambil peran ataupun memanfaatkan wisatawan yang datang ke Kota Batu. Jujur jumlahnya luar biasa sampai 7 jutaan ya, 7,2 juta wisatawan Nusantara, dan itu luar biasa sekali dan itu perlu diambil. Artinya perlu ditangkap peluang-peluang ini adalah oleh daerah-daerah tetangga, Kota Malang, Kabupaten. Nah, kabupaten ini adalah punya karakteristik yang
tidak jauh beda-beda amat sih dengan Kota Batu, dan kekuatannya kabupaten ini adalah di pantai, sehingga pantai ini akan menjadi sebuah primadona bagi orang yang ingin menikmati suasana pantai. Kalau ke Batu dengan artifisialnya, dengan hawanya, pegunungannya, tapi dia tidak punya pantai, sehingga hadirnya pantai di wilayah Malang Raya ini akan menjadi komplementari dalam memenuhi keinginan dan hasrat wisatawan yang ingin lebih mendapatkan pengalaman berwisata yang lebih bervariatif. Nah, ini juga penting. Oleh karena itu, ke depan menurut saya selain fasilitas dan sarana pendukung yang harus dipenuhi, bahkan juga jalan yang bisa interkoneksi dari satu titik ke titik yang lain, nah ini juga perlu diperhatikan. Selain itu juga transportasi. Nah, ini kemarin itu ada kendala adalah Damri. Damri di sana sini di demo. Padahal itu adalah akses yang sangat penting sekali. Ya, orang mau datang ke Pantai Malang Selatan dengan susahnya, misalnya armada tidak ada. Adanya Damri ini kan sebenarnya perlu disupport, gitu loh. Coba kalau kita berkaca ke Singapura, di situ orang mau datang ke Singapura, semuanya sudah lengkap, aksesnya sudah nyaman, transportasinya sudah nyaman, jadwalnya dari titik ini ke titik ini sudah ada. Jadi wisatawan yang datang ke sana itu sudah tidak bingung lagi. Tinggal dia mau nggak membaca informasi-informasi yang ditempel, kemudian jadwal-jadwal itu seperti itu. Nah, kalau misalnya dia ke Malang Selatan ataupun ke Kabupaten Malang ataupun ke Kota Batu, bingung dia kalau dia kemudian tidak menggunakan transportasi pribadi atau sewa. Ya, jadwalnya ke Pantai Malang Selatan itu jam berapa saja? Transportasinya apa yang mau dipakai? Kan seperti itu. Nah, ini juga kelemahan-kelemahan kita dalam membangun pariwisata. Artinya selain akses, fasilitas pendukung lainnya, dan juga grand design yang memang mumpuni, pariwisata Pantai Malang Selatan berorientasi kepada keinginan pasar, juga harus dipersiapkan sedini mungkin dokumen perencanaan yang jelas sebagai roadmap yang detail, yang jelas, tidak asal garam. Dan saya tidak ingin Pantai Malang Selatan ini seperti kawasan Kuta. Saya di Bali, Pak, lama juga di Bali saya, apalagi sekarang saya lanjut juga di Bali gitu loh. Jadi bagaimana Kuta itu desak-desakan di situ, kawasannya sudah tidak nyaman lagi. Saya tidak menginginkan Pantai Malang Selatan seperti itu. Oleh karena itu, dokumen ini nanti menjadi dokumen yang akan dipedomi bersama, yang punya legal standing yang jelas, sehingga penataan zona-zona di sana itu mana zona permainan, mana zona penginapan, mana zona aktivitas-aktivitas lainnya di situ juga harus diperjelas, sehingga tidak campur aduk gitu loh. Zona ini digabung dengan zona ini digabung dengan zona ini. Zoning itu menjadi penting. Intinya bagi saya adalah butuh komitmen kebijakan, komitmen anggaran, dan komitmen eksekusi. Membangun pariwisata itu harus tuntas dari hulu sampai hilir. Kebanyakan sebuah daerah membangun pariwisata itu bersifat parsial karena tidak dari hulu sampai hilir. Artinya mulai dari dokumen perencanaan, apa dokumen perencanaan itu yang sudah disiapkan dan disajikan, kemudian ini harus dieksekusi secara tahap bertahap sampai tuntas. Nah, ini kendalanya kadang-kadang di lapangan, artinya pembangunan pariwisata itu tidak dari hulu sampai ke hilir. Ya, itu saja mungkin dari saya sebagai pengantar, Pak. Satu, harus ada dokumen perencanaan pariwisata. Yang kedua, ini adalah wisata Malang Selatan tidak akan bisa berkembang maju tanpa adanya campur tangan dari pihak swasta. Salah satunya adalah investor yang menjadi masalah. Nah, yang ini mungkin menjadi permasalahan ini. Sejauh ini, kalau boleh saya lemparkan dari Mas Ahmad. Sejauh ini sudah ada beberapa investor yang mungkin sudah masuk di Kabupaten Malang untuk secara serius mungkin sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata sendiri yang ingin maju membangun di Kabupaten Malang. Terima kasih. Berbagai macam kegiatan, program, dan tentunya melalui laporan ke pimpinan agar
terkait pembangunan pantai selatan ini mendapatkan perhatian dan prioritas khusus. Tadi disampaikan dengan sangat jelas dan jelas saran masukan dari Mas Maif itu juga bisa menjadi catatan bagi kami dari Dinas Pariwisata secara khusus maupun pemerintah Kabupaten Malang secara umumnya. Terkait dokumen perencanaan terlebih dahulu kami sampaikan, kami juga sesuai tadi memang sudah menyusun rencana induk pariwisata Kabupaten Malang, dan itu disusun oleh tenaga ahli yang memang menurut evaluasi kami sudah tinggi. Beliau juga menyusun rencana pariwisata nasional, kemudian juga rencana pengembangan pariwisata provinsi, dan kami minta tolong juga untuk menyusun rencana pariwisata Kabupaten Malang. Dan itu memang menjadi harapan dari Bapak Kepala Dinas kami untuk supaya rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Malang ini bisa menjadi rujukan atau menjadi pilot atau menjadi suatu hal yang bagus, dalam artian secara perencanaan benar-benar serius, bahwa tidak hanya sebatas teori ataupun perencanaan yang tidak bisa nanti diimplementasikan. Sekilas kami melihat sudah daripada perencanaan itu draftnya, memang di situ dijelaskan secara detail, baik itu rencana pembangunan pariwisata Malang sampai ke rencana implementasinya. Tadi juga disinggung terkait kolaborasi dan sinergi konektivitas antara stakeholder. Kalau bicara stakeholder internal, di situ juga sudah didetailkan macam-macam tugas dan pokok fungsinya dari berbagai organisasi perangkat daerah yang ada. Gitu. Dari pengetahuan kami, beberapa waktu-waktu yang lalu terkadang berhenti dari sisi implementasi atau bagaimana ini tindak lanjutnya. Terkadang arah pembangunannya tidak seiring sejalan. Nah, di Rikda ini, di Riparkap ini sudah dituangkan secara detail apa tugasnya masing-masing dalam rangka bergerak bersama membangun pariwisata. Juga tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Hendrawan ataupun Pak Fahid, intinya kami dari Dinas Pariwisata sepakat masukan dan saran itu. Kami dari bidang pemasaran pun juga mengalami kondisi yang dirasa juga sangat cukup sulit ya, karena ketika kita berbicara pariwisata yang berkelanjutan, di sini juga ada pemasaran pariwisata yang berkelanjutan. Itu juga sering menjadi bahan diskusi kami dengan teman-teman yang membidangi di bidang pengembangan destinasi ya, ataupun membidangi di bidang pengembangan industri pariwisata, karena pemasaran ini effortnya sangat tinggi ketika tidak didukung dengan daya dukung atau komponen-komponen yang lain. Contoh, saya ambil contoh ketika infrastruktur. Menurut kami, kalau saya secara pribadi, infrastruktur itu prioritas, tetapi mungkin yang lebih prioritas adalah kesiapan di lokasi daya tarik pariwisata itu. Percuma kami melakukan pemasaran yang begitu masif, yang begitu viral ataupun dengan langkah upaya sarana promosi yang bermacam-macam, ketika tidak didukung dengan kesiapan dari daya tarik pariwisata itu sendiri, sehingga nanti jatuhnya akan menjadi pariwisata atau promosi pariwisata instan. Mungkin kita berhasil menggait ataupun mendatangkan wisatawan seketika itu, tetapi pertanyaannya apakah wisatawan itu bisa kembali seperti itu. Jadi menurut kami prinsipnya adalah pariwisata yang daya tarik pariwisata itu siap dan sarana prasarana fasilitas penunjang yang lainnya itu juga mendukung, daya tarik pariwisata itu mampu untuk mempromosikan dirinya sendiri. Itu menurut kami prinsipnya seperti itu, sehingga kami juga mendorong pembangunan di segala image dari segala aspek untuk bagaimana pariwisata Kabupaten Malang ini menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Gitu. Kemudian terkait khususnya di Pantai Malang Selatan,
memang seperti yang disampaikan Pak Faid dan Pak Indrawan, kita harus kembali memperkuat dari something to see, something to do, something to buy-nya. Jadi wisatawan juga bisa nyaman, menikmati. Terkadang wisatawan sekarang kalau kita melihat dinamika atau fenomenanya sudah jenuh dengan foto. Yang dicari adalah suasana, kemudian dia bisa melakukan apa? Kemudian dia juga bisa membawa oleh-oleh itu apa. Makanya sudah menjadi sebuah keharusan di Pantai Malang Selatan ini fasilitas-fasilitas semacam itu ada, baik itu sentra kuliner, akomodasi dan yang lain. Itu juga menjadi bahan pemikiran kami. Kalau kami secara pribadi sangat sangat komit, sangat tergerak bagaimana potensi yang luar biasa di Malang, Kabupaten Malang ini, khususnya pantai yang sudah menjadi isu strategis ini bisa benar-benar layak dalam artian semua segmen itu bisa masuk. Mungkin tadi disampaikan segmen secara khusus ada, tapi akan lebih baik ketika bisa berhasil mengakomodir semua segmen gitu. Kayak di Bali, ketika kami ke Bali dengan budget yang minim pun kita masih bisa untuk ke pantai karena tersedia dengan mau yang homestay ataupun yang lodgement atau yang apa bisa. Ketika kita membawa budget yang lumayan, kita mau menginap di yang berbintang itu juga ada. Artinya tersedia segala segmen itu ada, tapi tetap nanti secara perencanaan kita menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada dan aturan-aturan yang ada, bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan, kemudian bagaimana kita juga ada pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar dan yang lain-lainnya. Itu yang menjadi concern kami juga untuk pengembangan pariwisata pantai. Kemudian kami menanggapi juga terkait fokus. Nah, itu kami juga sependapat sekali, fokus dengan banyaknya potensi Kabupaten Malang dengan luas wilayahnya Kabupaten Malang ini terkadang dilematisnya menjadi sebuah kelebihan juga menjadi sebuah sesuatu hal yang menjadi hambatan gitu. Makanya di Ribda ini juga ada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan yang tentunya itu juga menjadi bisa kita implementasikan atau kita adopsikan untuk menjadi sebuah fokus prioritas. Sehingga semuanya nanti stakeholder akan merujuk di tempat satu yang sama, sehingga pembangunan itu bisa berjalan seiring sejalan, bisa berkolaborasi, bersinergi di fokus prioritas yang akan dibangun seperti ini. Kemudian terkait bicara investor, mungkin memang harus ada pembicaraan secara khusus, secara teknis, bagaimana syarat-syarat ataupun ketentuan investor itu untuk berinvestasi. Yang terpenting dari pemerintah Kabupaten Malang akan menyiapkan dari tata ruangnya, kemudian sudah dari sisi kemudahan perizinannya, keterbukaan perizinan, keterbukaan investasi juga dari penanaman modal, memang secara khusus ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, tapi ini juga menjadi bahan masukan kami dari Dinas Pariwisata untuk ikut membantu mempromosikan mana sih yang memang bisa dialokasikan untuk kita tawarkan kepada investor. Sebagai informasi, kami pun juga tidak begitu jelas informasi ini, hanya sebatas mendengar karena mungkin bidang pengembangan destinasi yang mungkin yang lebih paham. Ada beberapa investor dari asing yang sudah masuk ke wisata pantai, mereka melakukan survei, kalau tidak salah dari Dubai atau mana itu, tapi ini masih dalam tataran tahapan mungkin sosialisasi ya, pendekatan dengan muspika, dengan masyarakat sekitar yang di situ akan ditindaklanjuti rencananya untuk pembangunan resort dengan fasilitas yang saya rasa cukup baik di sana. Tetapi kembali lagi bahwa investasi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat itu bisa merasakan dampak, bisa
sejahtera dari sisi perekonomian, meningkatkan pendapatan dari masyarakat sekitar, dan jangan sampai kita akhirnya mengalami dengan situasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, bahwa kita berasa menjadi orang asing di rumah kita sendiri. Itu yang suara-suara yang sering kami dengar ketika kami diskusi dengan para pelaku pariwisata. Sehingga teman-teman pelaku pariwisata itu juga mempunyai idealisme sendiri, bagaimana mereka menutup peluang dari masyarakat, dari orang-orang investasi luar, bahwa mereka tidak mau sampai potensi yang mereka miliki ini juga tidak berdampak kepada mereka secara signifikan. Itu yang memang harus kita bicarakan secara concern, secara fokus, bagaimana mencari solusi-solusi, kemudian juga mencari kesepakatan bersama, komitmen bersama dalam rangka pembangunan Malang, khususnya di pantai Malang Selatan. Saya kira itu, Mas, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Ahmad, tapi prinsipnya sama, bahwa untuk memajukan apa yang disampaikan oleh Mas Baik terkait dokumen perencanaan tadi, bahwa ternyata dari pariwisata sendiri sudah ada perencanaan. Mungkin dari Pak Bambang mungkin ada tambahan terkait tanggapan yang apa yang disampaikan, pandangan yang disampaikan oleh Mas Baik. Jadi ini sebuah enak ini, pendekar yang ngomong HP. Jadi kita bisa membaca apa yang sudah kita lakukan dan apa yang bisa kita amati. Kalau kita lihat tadi Batu dan Banyuwangi, Banyuwangi memang sekarang lagi terkenal bisa menyalip Batu, tapi dari segi pemerataan ekonomi masih tetap Batunya luar biasa. Nah, kalau saya baca di situ, sebenarnya yang perlu kita kerucutkan, namanya kalau kita membangun sebuah karya, itu adalah spirit. Jadi lunga bareng itu. Karena kalau kita gali dari dulu, sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah karya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pranata rasa. Jadi kita rasakan sendiri, kemudian kita membangun rasa bersama. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Pak Edi. Jadi selain kita sering nongkrong jalanan, tapi saya lihat juga bahwa kalau kita flashback, sebelum Batu jadi apa-apa, belum ada apa-apa, beliau sudah berani mendengungkan doa bahwa Batu itu adalah kota wisata Batu. Artinya dari itu beliau sudah membangun sebuah rasa atau doa bersama bahwa Batu nanti juga akan menjadi. Jadi visi itu kemudian didengungkan dalam bentuk doa bersama. Nah, itu pranata rasa. Terus yang kedua adalah pranata cara. Pranata cara tadi beliau menyinggung Gajah Mada, jadi saya tertarik juga bahwa setelah Singosari itu membangun Majapahit, maka yang diberikan adalah strategi. Nah, ini cocok juga yang di sini pendekarnya beliau pasti anaknya Arya Wiraraja. Kali-kali Jadi juga. Memang kalau ahli strategi itu nama juga. Kalau di Nusantara, jadi pas strategi itu saya bilang pranata coronya Kota Batu. Satu dalam hal misalnya yang disebutkan video tadi, kita bikin grand plan. Dari grand plan itu kan sederhana, semacam kita membuat kotean. Jadi kalau misalnya nanti polonya itu datang, tinggal menempatkan ini tempatnya kuliner, ini tempatnya apa dan sebagainya. Karena sumpah palapa
polo itu adalah segala hasil bumi, bukan hanya polo bandul atau polo pendem dan lain sebagainya, emas dan lain sebagainya, itu adalah polo. Nah, kalau ada grand plan-nya, jadi apapun yang masuk sudah ada tempatnya masing-masing. Kemudian dari segi regulasi, memang regulasi Pemkot Batu itu menarik bagi investor. Jadi mereka buat regulasi yang memang menarik bagi investor dari aturan-aturannya. Kemudian siapa yang investasi itu nanti disupport dengan fasumnya. Kemudian satu lagi yang mungkin jarang kita bahas adalah pajak. Pajak itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kabupaten itu 20%, Batu 10%. Jadi karena kita mengelola di Marak Raya, jadi kabupaten dan Batu sama aja. Jadi dari mungkin investor yang mau masuk ke kita, salah satu yang dipertimbangkan mereka adalah pajaknya. Nah, itu Pramuka Coro tadi. Intinya adalah tentang regulasi. Kemudian yang terakhir adalah Pramuka Mongso. Pramuka Mongso itu adalah tentang tata waktu. Jadi artinya kita harus bisa membaca tentang masa lalu, kemudian apa yang kita lakukan masa kini, dan next apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu juga dilakukan oleh Kota Batu misalnya dengan memelihara apa yang sudah mereka bangun. Jadi ketika itu bertumbuh, mereka juga sudah bersiap untuk next nanti seperti apa. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kita gerayai dari sudah jalan. Mungkin dari Mas Menteri ada pertanyaan. Ya, terima kasih kawasan Brunani. Dan sementara yang masih rintisan itu untuk pantai. Rintisan itu maksudnya apa ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, kelebihan pantai yang ada di wilayah selatan Kabupaten Malang dalam penguasaan atau pengelolaan hutan itu kelebihannya apa pantai-pantai itu? Apa yang berbeda dengan pantai yang ada di Banyuwangi atau di daerah lain? Saya pikir pantai itu kan pasti ada kelebihannya. Nah, setiap pantai punya karakter tersendiri. Itu pertanyaan saya. Terus kepada Pak Jasa Marga, Pak bertanya tadi kan lalu lintas harian di tol yang exit Singosari itu 70% dari Surabaya arah utara. Ya. Dan total lalu lintas harian per harinya berapa? Nanti aku langsung jawab. Nanti kan? Ya. Itu adalah secara umum kita analisis bahwa itu memungkinkan untuk dijadikan wana wisata. Kemudian kita usulkan ke manajemen untuk ditetapkan itu sebagai wana wisata. Kemudian dari yang sudah ditetapkan itu, kan lebih banyak kita yang mengelola masyarakat. Jadi ada yang masyarakat yang tertarik untuk mengelola. Kemudian dari sekian banyak yang mengelola itu, ada yang survive, ada yang tidak. Nah, yang perjalanan itu yang survive. Terus kalau mengenai daya tarik pembeda pantai kita dan yang lain, itu tidak banyak pantai kita yang mempunyai keunikan dari pantai yang lain. Paling yang bisa kita katakan unik adalah salah satunya mungkin Kondang Merah, karena di situ hutan lindungnya masih luas. Jadi kembali kalau misalnya kita bicara tadi tentang Pramuka Roso, orang ke pantai itu kan yang pertama adalah dia menginginkan kelegaan, tapi setelah kelegaan itu yang dirasakan pasti panas. Nah, setelah panas dia pasti membutuhkan kesejukan. Nah, tidak semua pantai itu sejuk. Itu mungkin salah satu dari poin of interest.
di Pantai. Terima kasih. Baik, besar itu yang keluar Singosari Pak. Keluar Singosari itu kalau weekday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu rata-rata per harinya 18.000 Pak. 18.000 kendaraan yang keluar di situ aja, yang keluar masuk lah, yang keluar masuk. Sedangkan yang hari Sabtu sama Minggu itu 2 kalinya, jadi sekitar 30.000 Pak. Bayangkan 30.000 kendaraan per hari yang keluar masuk. Artinya yang keluar 15.000, yang masuk nanti kalau biasanya kalau hari Sabtu itu sisa Pak, sisa 2.000-an, jadi selisih, berarti minap dia gitu. Nah, kebanyakan memang sekarang tidak banyak yang menginap. Kalau dulu sebelum Covid itu kalau masuk 15 biasanya yang keluar 15 biasanya yang masuk hanya misalnya 10 gitu. Sekarang enggak. Jadi kayaknya si wisata itu masuk ke Batu itu pulang gitu. Jadi ya nggak apa-apa, saya lebih enak Pak gitu. Masuk keluar banyak kan gitu. Jadi tol itu masih didominasi kendaraan Golongan 1. wisatawan ya? Iya. Terima kasih ya. Karena saya melihat begini, ketika sebuah daerah itu berada di fase introduction, pengenalan, maka peran pemerintah harus paling mendominan dalam mendorong pertumbuhan pariwisata. Beda dengan ketika sebuah destinasi itu sudah masa pada perkembangan, ya, pembangunan, perkembangan. Karena dalam teori life cycle itu kan seperti itu, teori life cycle. Jadi ketika masa ada di sini, ini mungkin pemerintah mulai mundur, artinya mulai berkurang perannya. Tapi ketika masih ada di sini, ketika ada di sini, nah ini peran pemerintah harus paling mendominan. Jadi kalau di sini misalnya peran pemerintah harus sama dengan stakeholder yang lain, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena pemerintah yang punya wilayah, pemerintah yang punya kekuasaan, dan pemerintah yang harus mengatur ke arah mana pembangunan pariwisata. Jadi karena Kabupaten Malang ini adalah bagian dari wilayah Malang Raya dan luas wilayahnya, menurut saya ya, pertama selain fokus mana kawasan yang akan dikembangkan. Kita selama ini banyak tidak fokus dalam membangun kepariwisataan. Oke lah, Pantai Malang Selatan yang akan menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Malang yang akan dikembangkan. Grand design-nya seperti apa, ini penting Mas. Gitu. Absennya pemerintah dan perencana atau pembangun pariwisata di sini. Dokumen RIPDA itu dokumen payung Pak Man. Tidak detail. Apalagi yang di Provinsi Jawa Timur, yang garap itu kan Mas dari Jogja, itu senior saya. Gitu. Jadi tidak detail. Artinya kawasan ini dibangun apa, titik ini dibangun apa, titik ini dibangun apa, investasinya berapa, itu tidak bunyi nanti di dokumen RIPDA. Nah ini kelemahannya, persis kayak kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru. Saya punya dokumennya, dan itu sering saya sampaikan ke pusat. Kalau dokumen ini yang kemudian diberikan ke pemerintah daerah oleh pusat, gak jalan dokumen ini, karena cuma narasi-narasi seperti itu dan tidak divisualisasikan akses masuknya seperti apa, simbol apa yang harus ada di situ, gitu. Jalannya harus dibangun seperti apa, kemudian penginapannya ada di titik mana, seperti apa arsitek penginapannya. Ini tidak muncul di dokumen-dokumen perencanaan. Apalagi RIPDA itu di Parkap itu cuma hanya payungnya. Dan ini harus diturunkan dalam bentuk dokumen rencana detail lagi. Nah, gagalnya kita dalam membangun kawasan strategis itu di dokumen rencana detail ini. Provinsi Jawa Timur gagal di sini, gitu loh. Akhirnya nggak bunyi apa yang akan dibangun seperti itu. Ini tanggung jawabnya siapa? Ini tanggung jawabnya siapa? Aksesnya seperti apa? Masa cuma hanya mau dibangun akses menuju pantai harus bagus? Loh, harus bagus itu yang seperti apa? Harus mulus, kan iya kan? Ya, simbol-simbolnya misalnya mau ditampakkan di sana, misalnya Pantai Malang Selatan, apa yang mau diangkat oleh pemerintah? Simbol apa? Kalau masuk Kota Batu, di situ pasti adalah ornamen apel, kalau enggak stroberi. Nah, simbol-simbol seperti ini juga harus tercapture dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, rencana detail kawasan strategis ini, Pak Arman, ini harus penting digarap pas Kari Parkap ini dibangun, gitu. Pas Kari Parkap ini dibuat. Nah,
Sehingga nanti semua orang yang mau melakukan investasi di situ, semua stakeholder yang mau menanamkan modalnya di situ dan mau membangun sarana di situ, itu sudah ada the rule-nya gitu. You kalau mau membangun di pantai ini, homestay-nya maka harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, dan ini tervisualisasikan dalam dokumen perencanaan gitu. Contoh Bali misalnya, setiap bangunan yang ada di Bali tidak lepas dari yang namanya ciri khas arsitek Bali. Dimanapun itu, entah hotel, apalagi rumah ya. Nah, hal yang seperti itu, nah ini yang tidak dimiliki kebanyakan oleh daerah lain. Jadi membangun eksidental, oh bangun aja fasilitas pariwisata di sana. Tapi seperti apa bangunannya ini tidak direncanakan. Siapakah yang harus mengatur ini? Pemerintah. Karena kalau tidak ditata nanti, maka tidak akan sustainable. Kalau tidak ditata nanti, pembangunan akan parsial dan kemudian akan membawa bencana. Gitu. Akhirnya yang disalahkan pariwisata. Kalau di Madura sana, pariwisata dikatakan maksiat gitu. Saya sering mengcounter isu-isu itu gitu. Bahwa pariwisata tidak maksiat, tapi semuanya tergantung manusianya. Oleh karena itu, ini harus disiapkan terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau Kabupaten Malang saat ini menggarap dokumen Triparkap, dan ini belum legal ya Mas Arman ya, Mas Arman, ini belum legal ya, belum legal. Jadi ini nanti mohon ke Pak Made disampaikan, karena dulu saya, maaf Mas Arman, saya ini Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kabupaten. Saya dilantik di pantai mana ya? Bukan Balai Kambang dengan pakai baju kuning kayak begitu-gitu loh. Tapi saya mundurkan diri. Saya jujur aja, meskipun saya kenal akrab sama Pak Rendra, saya mundurkan diri. Saya mundur Pak. Kenapa? Karena bagi saya idealisme itu penting. Kita mau dibawa kemana, badan promosi ini sangat penting sekali. Saya mundur saya. Mundur. Nah, hal yang seperti ini, komitmen seperti ini. Jadi kalau misalnya visi Bupati sudah memiliki komitmen di bidang pariwisata, jangan cuma hanya bahasa publik yang disampaikan, saya ingin membangun pariwisata. Nah ini kebanyakan di daerah-daerah seperti itu. Actionnya apa? Komitmen anggarannya berapa yang akan dialokasikan ke pariwisata dan fasilitas pendukung pariwisata? Eksekusinya seperti apa? Nah ini, jadi harapan saya Kabupaten Malang ini menjadi diversifikasi destinasi pariwisata dan produk daya tarik wisata di Malang Raya, dengan animo masyarakat luas yang banyak berkunjung ke Malang Raya ini, sehingga tidak menumpuk di satu titik yaitu di Kota Batu, tapi juga nanti bisa bergerak ke kabupaten, ke kota, dan ini tersebar dan mampu membawa dampak manfaat ekonomis dan lain sebagainya tanpa menghilangkan dan mengabaikan kelestarian alam dan sosial budaya masyarakat. Ini sangat penting sekali ke depan. Nah, oleh karena itu saya berharap dokumen Rikda ini akan menjadi acuan bersama, walaupun ini belum mampu menjawab detail engineeringnya, karena harapan saya itu nanti dokumen detail engineering ini yang akan menjadi acuan implementasi, sehingga nanti semuanya mengacu ke sini dan pembangunan yang ada di Pantai Malang Selatan itu tidak keluar dari dokumen ini. Nah, jujur untuk menggarap ini hanya orang-orang expert, dan tentunya adalah perencana-perencana yang mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan di atasnya yang ada di Kabupaten Malang, termasuk juga kebijakan-kebijakan lainnya yang mungkin berkaitan dengan keinginan Bupati dan Wakil Bupati ke depan seperti itu. Artinya pariwisata itu industri yang melestarikan, bukan industri yang merusak. Oleh karena itu, mari kita maknai bahwa pariwisata ini adalah tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, saya sangat setuju, tapi juga bagaimana mampu mengangkat kondisi, nilai-nilai, tradisi, kebiasaan masyarakat yang ada di Pantai Malang Selatan. Ini akan tercerabut sekali lagi kalau tidak dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Itu saja mungkin Mas, terima kasih. Versi Malang Selatan, pantai yang ada di Malang Selatan lebih eksis dan lebih terkenal di Nusantara ini. Apa yang disampaikan nanti akan kita, seperti disampaikan tadi oleh Mas Gibran, kita akan kemas dalam sebuah tulisan yang bersambung. Mudah-mudahan nanti dari tulisan kita kemas dari diskusi ini bisa dibaca oleh pimpinan Kabupaten Malang yang kedepannya ini,
supaya mungkin bisa mengeksplor wisata pantai yang lain. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada pimpinan redaksi. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan seluruh pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan. Kita juga punya banyak wawasan, pengetahuan juga yang seperti yang disampaikan Mas Arman tadi, kemudian Pak Bambang, Pak Arif, kemudian Pak Jupri dan Pak Indra, ya. Juga teman-teman dari New Malang Post mudah-mudahan bisa menjadi literasi. Masa yang sekarang itu literasi kan, membaca, menulis, menelaah, memutuskan ya, bahasa yang sekarang lagi digaungkan secara nasional. Ini juga menjadi upaya kita dalam literasi tentang pariwisata. Mudah-mudahan bisa melengkapi dan diskusi ini tidak akan putus sampai di sini, bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain. Nanti kalau wartawan kita menghubungi jenengan lagi berarti masih kekurangan. Wartawan itu memang diharuskan lapor. Kalau dia kayaknya ceritanya nggak asik, ya, harus lapor memang. Harus lapor. Karena wartawan lapor itu biasanya narasumber juga kenyang. Harus kenyang maksudnya. Dia harus lebih dari wartawannya kan ya. Waduh, besok ditanya wartawan ini harus siap. Yang nggak siap pasti akan literasi lagi. Ya, ketika misalnya diskusi kayak gini, kalau pakar sudah pasti lah literasinya lebih. Kalau yang teman-teman yang tidak terbiasa, kita membiasakan. Kalau Pak Indra lebih teknis, ya kita ajak untuk dialogis. Karena kan juga teknis yang didialogiskan, gitu kan? Ya kan? Gitu. Kalau kita mikir ya apa ya cara membangun tol gitu. Saya sih sekarang masih penasaran gimana cara bangun tol itu gimana. Penlok tadi penetapan lokasi kan ya. Paling sama sing apal Mbak Monika. Ini kayak saya di Purwokerto Jawa ya. Ya gitu ya. Saya baru ternyata Pak batu kalau dikaji dari jadi apa Mas? Pranoto Nah, Pranoto Pranoto Terima kasih sekali, luar biasa yang tadi ide-idenya, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Dari saya cukupkan sekian. Sebelum kita nanti pulang kita ada sesi dulu ya sama biasa juga bersama Mas Firman. Sekali lagi terima kasih, jangan kapok untuk singgah di New Malang Post. Kalau ada apa kita bisa diskusi di sini dan di luar. Dan di mitra, jenengan sudah menuliskan ini, sewaktu-waktu bisa menjadi narasumber New Malang Post. Bila itu berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. New Malang